Nur makrifat itu tidak akan pernah terjadi pada siapapun, baik yang berilmu maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il hadirin fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tiada guna dan manfaatnya walaupun sebanyak apapun, setinggi apapun ilmu yang kita dapatkan dari Allah, manakala tidak disertai dengan khalwat atau uzlah. Nur makrifat itu tidak akan pernah terjadi di dalam hati manusia tatkala hati manusia masih terbesit adanya selain Allah. Saya ulang, nur makrifat itu tidak akan pernah terjadi pada siapapun, baik yang berilmu maupun tidak, manakala hati seseorang masih terbesit bahwasanya selain Allah itu wujud, atau wujudnya makhluk itu masih membayangi hatinya. Sebab apa? Sebab tatkala hati masih terbesit, terbayang oleh wujud selain Allah, mesti hati seseorang akan menganggap bahwasanya makhluk itu bisa memberikan manfaat ataupun mencegah bahaya. Oleh sebab itu, saya hanya berpesan, ilmu apa yang mulai awal Ramadan sampai malam hari ini, yang Allah buka secara gamblang, vulgar, tanpa ditutupi dengan suatu apapun, alias mudah dipaham daripada pada zaman di mana ulama kesusahan untuk menyampaikan. Sekali lagi tolong
susullah, ikutilah dengan tindakan selanjutnya, yaitu khalwat atau uzlah. Ingat, Allah akan memberikan derajat yang paling luhur pada hambanya yang disebut makom makrifat itu tidak memandang hamba itu berilmu atau tidak. Sedangkan selama ini kita bicara tentang teori dan ilmu. Allah akan memberikan, mensematkan derajat yang luhur itu dasar pertama karena akhlak. Akhlak inilah yang kami sebut sebagai akhlak ilahiyah. Akhlak itu tercipta tatkala dalam hati jenengan selalu memperhatikan pesan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, faqadistamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Pegang teguh tali Allah itu, jangan sampai hatimu dengan sengaja untuk melepaskan diri. Bapak Ibu, yang dimaksud tali di sini adalah wahwa adzikru bisiril asrar. Itu walaupun jenengan tidak paham mulai mukaddimah kemarin sampai detik iki tentang ilmu apa yang Allah jabarkan, akan tetapi kui paham nafi isbat saja, paham bagaimana cara mempraktekkan dzikir sirul asrar. Inilah yang akan menciptakan hati seseorang menjadi hati yang berakhlak ilahiyah, dan inilah harapan Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati seseorang tersebut. Nanti kalau ada debatan di grup WA, menang lo nggak paham, alias tidak unjuk gigi. Lebih baik orang seperti ini daripada golongan kita yang setiap saat dan waktu gembor-gembor tentang ilmu tahqiq, akan tetapi kita nggak mau menyisakan waktu dalam satu hari satu malam tindakan khalwat, nggak ada. Ingat, ternyata setelah kami teliti dan kami buktikan secara syariat ya, santri-santri sing ono pondok ketika saat dadi orang ilmu barokah dan tidaknya itu karena di saat ketika dia di pondok itu berakhlak. Ada ceritanya seorang santri di pondok itu notok budui, tok notok loh, notok budui, tapi dia itu berakhlak di syariat. Berakhlak napa sih Pak penggawean dek iku mbendawi no itu notok no sandal kiai ini, mbah yai ini. Dia gak punya niat apa-apa di situ, cuman ngetrapno akhlak saja. Setiap ngaji dia, ya apa lho Pak, lawang bodoh, ali bengkong ora ngerti, Ada yang ikut dalam tiap hari itu penggaweannya itu keladang, hasil di ladang itu ditasarufkan ke pondok. Sampah gegeri iku kok iwak gerireng lho, iwak asin gegerireng
disuruh maca kitab ya ora iso. Lah nyene dia jarang-jarang ikut deh. Nah ikut yang mau ngerungokno tok. Ya ora paham. Lah seperti itu jangan kau anggap barokah yai. Keliru. Cari Supali apa? Keliru. Boten Pak. Karena akhlak yang ditanamkan oleh sang santri Allah dengar. Akhirnya ketahuannya itu ketika saat Allah memberkati ilmu itu akhirnya kebuka. Akhirnya istilah bahasa syariat di masyarakat itu kanggo wis. Sekarang kita naik di level hakikat. Walaupun jenengan iki di rumah atau di pondok, secara dohir hormat terhadap sesama manusia, istri hormat nanggone garwane suami, disuruh masak yo ikhlas, disuruh nyuci baju yo ikhlas, disuruh masak apapun yo ikhlas, padahal itu bukan kewajiban istri. Bu, aslinya penggawaane suami jenengan kali kula. Seorang istri itu nggak ada istilah kewajiban memasak, cuci baju, kerja, nggak ada. Mohon maaf ya, tak mentok nobisan. Babakan nyusoni arek bayi lo kewajiban suami. Lungge. Itu bukan kewajiban jenengan, Bu. Jenengan iku namung ngabdi aja. Tapi dia melihat di luar, kasihan banget ada istri diperbudak, disuruh kerja ini kerja itu yang katanya emansipasi wanita. Wonten lagu nih dia. Akhirnya di kantor ada, di pasar ada, di ladang juga ada. Ngojek ada nggih? Nggih dah. Oh ngoten. Tambal ban terus ya ada. Itu bukan pendidikan syariat Rasul, bukan. Tapi manakala emansipasi wanita ini kok terjadi di suatu negara, tunggu kehancuran seorang suami. Apa? SELINGUH. Lho nggih. Aja disalahno. Istri yang berbuat seperti itu karena kau sebagai suami malah menyuruh. Malah yang lebih miris lagi, saya mendengarkan kabar di YouTube, suami itu jual istri. Wonten nggih? Bayu. Entah satu malam berapa. Insyaallah. Sehingga mengapa yang dibebankan mahar itu jenengan kita sebagai seorang suami itulah. Tapi lagi seorang istri yang baik adalah wong tadinya ngabdi, ketika saat suaminya menyuruh masak ya masak, menyuruh cuci-cuci ya cuci-cuci. Tapi seorang suami harus bijak dan arif. Jangan sampai seorang istri itu kau perlakukan seperti budak. Jangan. Apalagi yang lagi babaran melahirkan, sudah disedot anak, gitu. Laki istirahat bengi, sing lanang suami beringking golek. Wis turu anakmu. Ngoten Bu. Insyaallah. Pak, hati-hati kalau ada istri lagi menyusui, jenengan kok melok nyusu terus sampai lek susune sampai dadi anak. Hati-hati.
Sebab ada Pak, anak tunggal susun itu ada, nggak boleh dinikah sama tunggal susun. Contoh nggih. Si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki, metengi bareng, babarane yo bareng, mungkin semayan mungkin. Nah, ketika anak si B gimana dititipno nang si A karena alasan ke pasar apa ya piye, biasa Pak nek wong desa iku ngoten, nangis golek tetek. Si A gak ngerti hukume, disusonilah anak si B oleh si A, padahal si A punya anak kecil sama perempuannya, dia masih menyusu. Loh, inilah Pak, nanti sampai iling-iling sesuk kalau besar tidak boleh alias haram anaknya si B ya, yang laki itu disusoni si A menikahi tunggal susun, wow, anaknya si A, nggak boleh. Hati-hati. Ngeten niki kadang-kadang ya sering terjadi di tengah masa karena memang nggak tahu, keterbatasan. Nggak boleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada akhlak. Sehingga dalam hadis Rasul terkait akhlak ini diutamakan daripada yang lain. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini meh podo dengan ayat di dalam Al-Quran tentang Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan meh podo hadis ini kedudukannya seperti ayat, aku tidak diutus Allah ke bumi kecuali memberikan rahmatan lil ngalamin, dan atau basyiran wa nadhiran, wa ma khalaqtu wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Aku hanya menyampaikan kabar baik dan memberikan peringatan. Meh podo. Dalam hadis tersebut artinya aku tidak diutus oleh Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang dimaksud akhlak di sini tata krama jasmani dan tata krama rohani, tata krama, adab santun jasmani dan rohani niki lho. Sementara umat manusia banyak yang tidak mengerti tentang akhlak yang rohani, yang disebut akhlak ilahiyah, jasmani disebut akhlak ijtimaiyah. Akhlak yang jasmani ini sesama makhluk. Biye kamu dengan orang tuamu akhlaknya, kamu dengan kakakmu, dengan adikmu, atau dengan orang lain, itu ditata, disempurnakanlah al-akhlak ilahiyah, hubungan langsung antara rohaniyah dengan Allah. Lah santri wau sing digecoki perilaku akhlak ilahiyah, akhirnya pada suatu waktu yang sudah Allah janjikan pasti datang apa? Barokai, nek cara bahasa syariat barokai jenengan berakhlak, buahe jenengan noto akhlak niku. Bukan karena kealimamu, kecerdasanmu. Sebab gini Pak, alimo koyo opo Anda, cerdaso koyo opo Anda, sugio koyo opo Anda, mohon maaf, dhuwuro tinggio koyo opo jabatan pengaruh Anda, jikalau tidak dibarengi akhlak ilahiyah, justru perkara tadi akan menjadikan tutupi hatimu terhadap Allah. Kalau sudah seperti itu, maka gak mungkin nur makrifat dalam hati akan mencorong. Istilah bahasa hati, cermine hatiku burek, atau apa burek Pak? Ngeblur, bahasa Indonesia ngeblur, buram. Wis umpama jenengan ngoco pengilon terus kacanya itu kotor buram, jelas? Mboten jelas sampai nek ngilu. Iso-iso bisa-bisa ketika pingin motong nyun sewu,
motong brengos keliru idep ora ketok. Sebab di dalam salah satu bab edisi kedua itu ada makalah dawuh ngeten, selain Allah iku sifat asline itu gelap. Al kaunu minal mukawwanat kulluhum zulmatun, gelap. Isoe terang harus didatangkan cahaya makrifat. Laksana gini, dunia saisine iki Pak aslinya itu gelap, terangi sebabnya ada sinar matahari. Ketika gelap maka benda apapun itu tidak bisa Anda lihat, tapi benda apapun itu akan bisa terlihat tatkala cahaya itu didatangkan. Anda tidak akan melihat cahayanya tapi melihat benda itu. Terus siapa benda sebetulnya itu? Ini ibarat aja. Itu sesungguhnya wujudnya Allah. Kita tak akan pernah bisa tahu tentang wujud Allah tatkala kita masih ada. Artinya rasa keakuan diri sebagai hamba dalam hati itu masih ada. Mohon resiku sebagai muqaddimah mawon. Kita lanjut di bab yang keempat, kita sudahi malam hari ini. Besok acara ini ada dikemas acara Kori, ada besok itu. Terus langsung habis Kori sambutan dikit bar ngono langsung beat pun bar beat langsung nyumet merjohan. Bab yang keempat, pertama adalah uzlah khalwat bertambah. Maksudnya daripada uzlah adalah mengasingkan hati diri dari keramaian duniawiyah. Iku cara arti daripada uzlah dan lain sebagainya. Ada dua pengertian tentang uzlah. Pertama, meninggalkan unsur-unsur yang ada kaitannya dengan makhluk atau urusan duniawiyah, baik jasmani maupun rohani, sehingga mereka menyendiri dalam suatu tempat yang sunyi dan hati selalu berzikir. Wujud dikiri iku adalah zikir sir dan sirul asrar. Hal itu dilakukan tanpa mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Jenengan ini Pak harus melakukan tindakan uzlah. Yang uzlah miturut yang pertama ini, baik jasmani maupun rohani, suatu saat Anda harus ada waktu, entah itu berapa menit, entah berapa jam, terserah, harus melakukan tindakan khalwat. Yang tindakan khalwat ini bisa kami sebut sebagai tindakan khalwat yang khusus. Caranya bagaimana? Khusus itu nanti kita bahas di yang nomor 2. Intinya baik jasmani maupun rohani harus tinggalkan hiruk pikuknya urusan dunia atau urusan makhluk. Entah dalam satu hari satu malam, itu durasinya itu tergantung, itu harus. Sehingga ketika saat jenengan keluar dari
khalwat atau uzlah khusus yang seperti ini jenengan praktekkan di tengah-tengah ketika jasmani ini berinteraksi dengan urusan-urusan dunia. Maunya sih gitu. Jadi hasil uzlah jenengan secara khusus tadi harus ada mempraktekkan di tengah-tengah ketika jasmani ini berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama makhluk. Gak terus ketika khusus tok jenengan hanya khusus jenengan uzlah, sementara ketika jasad kita berinteraksi dengan dunia tidak jenengan praktekkan. Jangan, tetap ini lakukan. Urusan nanti bagaimana jadinya udah wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Pun ini yang pertama. Kedua, hanya rohani saja, tinggalkan semua selain Allah. Ini yang dimaksud secara umum, uzlah secara umum. Walaupun jasmani berinteraksi dengan duniawiyah, tindakan yang nomor 2 ini yang paling berat, Pak. Wajib hati jenengan ini meraktekno hasil uzlah saat jenengan uzlah khusus. Praktekno. Caranya ya nopo? Gampang. Segala apa yang akan jenengan kehendaki, kekarapan apa, kehendak apa yang akan muncul dalam hatimu dengan bentuk takdir, tolong sucikan dulu dalam hatimu tentang kehendak itu. Artinya rasakanlah, imankanlah bahwasanya apa kehendak sampai dengan apa yang terjadi itu yang berlaku alias yang melakukan itu sesuatu di balik Anda semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Harus dirasa. Niki cara praktekno likir sirul asrar di tengah-tengah jenengan iki khalwat atau uzlah secara umum. Urusan apa nanti jadinya? Apa kata Allah? Sebab nanti suatu saat sampai akan terjadikan Allah yang namanya dzauq. Apa? Ngejreati jenengan ini sampai ati iki ra ngerti bahwasanya kau dalam posisi sepedaan, bahwasanya kau dalam posisi kerja, bahwasanya kau dalam posisi apapun, nggak ngerti. Atau di luar jenengan, anak, istri, teman, apapun sudah hilang musnah. Itu namanya jenengan iki detik-detik Allah nyengkerem, apa bahasa Indonesia nyengkerem? Mencengkerang rohaniahmu dalam keahatannya. Bis. Secara akal syariat mesti tanya, seperti itu apa enggak bahaya ta? Secara fisik. Lah ngoten nggih. Sebab sering terjadi jenengan berangkat kerja ndelalah moro-moro tutuk. Kadang-kadang gak tutuk nyasar nang pabrike wong li. Satpame bingung. Loh, awakmu karyawan mana? Langsung, ya Allah ingat, mohon maaf, keluar lagi. Dan itu sudah biasa, Pak. Biasa. Jangan pakai bertanya secara hukum akliyah yang mengatakan bahaya. Jangan. Tadi kan sudah saya katakan, wa aslimu lahu. Udah serahkan semuanya. Itu apa kata Allah? Kata Allah. Kalau sampai masih hitung-hitungan, Pak, padahal itu datangnya tidak bisa Anda sangka-sangka.
Jikalau itu belum datang, rebutan ya apa? Rebutan ya apa ini? Bagaimana kau meraihnya? Nggak akan pernah Anda dapatkan. Tapi jikalau itu sudah waktunya datang, walaupun kau menolak, nggak bisa, pasti akan terjadi. Bapak Ibu, hal seperti ini di antara jenengan semuanya sudahkah pernah terjadi? Bila mana belum terjadi, janganlah apa yang aku katakan ini menjadikan kamu menjadi mamang dan tidak mau untuk menjalankan fungsi dzikir sirul asr. Jangan wis apa kata Allah. Memang Pak, secara akal itu kelihatannya bahaya, tapi Anda harus ingat dan harus seyakin-yakinnya, Gusti Allah itu gak bodoh. Gusti Allah itu gak bodoh. Kalau di dalam hati jenengan masih ada sifat namanya asyak, mamang, oh nanti bahaya gini-gini, itu tanda bahayamu, justru bahaya hatimu tentang imanmu perlu dipertanyakan. Sejak kapan kau masih mamang pada seseorang yang seseorang itu selalu setia pada dirimu? Kau makan, dikasih makan, kau minum, ya diminumkan, kau bernafas, ya dinafaskan, kau tidur, ya ditidurkan, kau bangun, kau dibangunkan. Mohon maaf, 2 hari ini tadi kami belum tidur. Tidurnya mau ajangi maghrib, kandani bayan. Ndas iki koyo pedot kalau Masya Allah. Tak turokno yo angop. Tapi masa gak tidur? Niku nek jare wong Jawa kancilen. Nggih to? Kancilen. Ning ndas iki koyo ana sing gandoling. Padahal sudah saya setrum Pak. Ya sih panggah, pancet tetap. Tapi ketika saat mau maghrib tak gelendang nong ngeten. Ngrungokno lagu, lagune arek mancing, keturun. Sampai arep isak mau. Ya wis lumayan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, terlepas besok nanti, baik jenengan di rumah maupun di pondok, tolong jangan hanya mengandalkan uzlah khalwat secara khusus saja. Praktekkanlah hasilnya Anda ketika saat khalwat khusus di tengah-tengah umum. Praktek no. Caranya di depan tadi. Ada 2 jalan atau thariqah dalam menjalankan uzlah seperti ini, yaitu di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni. Ibadah murni itu sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, jenengan sedekah dan apapun itu murni. Mana yang sudah tercover di dalam hukum sunnah dan hukum wajib itu murni. Udah. Yang tidak murni, ghairu mahdoh, disebut kerja, makan, apapun aktivitas Anda. Ini di mata Allah sama Pak, sama. Yang membedakan itu keadaan ruhaniyah jenengan. Ingat, husnul a'mali nata'iju husnil akhwal min qalbin zahidin, su'ul a'mali nata'iju su'il akhwal min qalbin rawibin. Makalah Syekh Ibnu Athaillah. Bagusnya laku dohir, entah ibadah murni atau tidak murni, di mata Allah itu ditentukan keadaan rohani jenengan. Diterima atau tidak satu amaliyah ini, baik ketika saat ibadah murni nyembah ning ibadah murni nyembah madhep nanggone Gusti kang murbeng dumadi, ya, di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni, itu tergantung keadaan hati.
Keadaan hati ada dua macam. Nataiju husnil ahwal au su'il ahwal. Keadaan hati yang baik dan buruk adalah yang baik mingkol bin zahidin, hati yang ngakokno aloi, berarti tajali. Yang kedua mingkol bin rohibin, hati yang condong terhadap makhluk, artinya hati keadaan duduk di taholli. Jadi membedakannya di situ antara tajalli dan taholli. Tajalli itu netepke aku iki Allah, iki lho Pak. Wis ah, cetha ah. Padahal gak oleh. Ojo kondo-kondo ya. Nih. Kalau taholli, aku iki makhluk. Iku rasa sing muncul ning jerone ati ben paham sampean tak omongno lewat bilisan padahal ora oleh. Tidak boleh, akan menjadi geger iki. Tapi wis kegeleken kok lak gak geger. Tambah ngene engko mui. Wis gak sido. Bagaimana umat Islam di Indonesia khususnya dan umumnya umat manusia hatinya berakhlak terhadap Tuhan harus bertajalli. Lah, taholli bisa berlaku tajalli terlebih dulu ada praktek atau pembuktian proses pembersihan yang disebut tahalli. Ini tengah-tengah disebut tahalli. Tahalli bisa sampai ke tajalli, ngelewati terlebih dulu namanya tahalli. Apa tahalli? Proses nafi isbat, proses meniadakan aku makhluk. Inilah namanya uzlah itu Pak. Fungsinya adalah di situ. Ini Allah kata terangkan di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa ada tindakan tahalli atau meninggalkan tauhid, iman selain Allah, aku nih makhluk, maka wa yu'min billah, yang terjadi dalam hati jenengan adalah iman yang benar disebut ihsan, itulah akunya Allah, itulah tajalli Pak. Kalau ku kaget Mbah Yai siapa itu? Ketua PBNU mantan itu, Akil Sirot. Dulu waktu jadi ketua PBNU ora wani ngomong. Boso mantan, saiki Pak men ningali kula sempat ngikuti tajem-tajem tentang tahalli, tajalli, tentang kewujudannya Allah dibuka. Mbah ketularan sapa beliau baru. Dulu waktu ada kapasitas, momen-momen, kesempatan untuk mengihsankan imannya umat Islam waktu menjadi ketua PBNU, eman gak dimanfaatno. Mungkin beliau juga banyak pertimbangan Pak, mungkin tuh ya gak nek disalahno, ada pertimbangan. Boso wis tidak terikat, seperti nyun sewu nggih, cara petik ayam mari dikurung diculno, wah yo ketok wedokan nang ngene yo hur wis petik. Wis memang Gusti Allah guys seperti itu. Bahasa atiku alhamdulillah ono koncone. Lah konco gendeng Mbak maksudku. Ngeten iki beliau ngurung ana cek ngguyu. Pun ketika jasad melakukan dua jalan ibadah tersebut, hati tetap berzikir sir dan sirul asrar. Jikalau zikir sir itu mempermudah hatimu nyantoli su'aul basiroh ke ainul basiroh, ya lakukan.
Jikalau tanpa sir cukup mudah, sirul asrar, su'aul basirah, nyantol ke ainul basirah mudah, gak usah sir rapopo. Yang penting dek wingi lho ojo nyebut COK ya, ojo wis gak pantes. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Insan ayat 25 dan 26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad langsung mawon maksudnya. Pagi dan petang alias siang dan malam sibukkanlah hatimu dengan berzikir menyebut nama. Secara tulisan berarti sir. Ini makna harfiah. Kalau maknawiyahnya adalah rasa. Itu loh Pak. Anda nggak akan mungkin bisa menerima saya artikan wahwa adzikru sirul asr, nggak mungkin, karena di situ ada kalimat isim isma rabbika. Coba lihat ke dalam sedikit aja biar jenengan gak gontok-gontokan sampai aku. Lihat aja mana yang dikatakan dzikir, ingat toh, mana yang dikatakan ingat, sadar. Kesadaran itu tempatnya di hati, yaitu disebut rasa. Baru sebab kalau rasa nggak pernah bohong, nggak pernah bohong. Ihsan itu mesti gandengannya sodik, gandengannya sodik, amanah sodik, fatonah. Nek urusan tablek mbuh nek dicap Allah distempel sebagai rasul ya mesti wonten tableke. Kalau ndak cukup nabi. Matan. Bon. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Jadikanlah malam itu dengan panjang. Gunakan untuk bersujud dan bertasbih. Fasjud berarti tunduk Pak. Maksudnya tundukkanlah hatimu dengan hukum-hukum hakikat. Apa? Hukum ketetapan Allah baik usri maupun yusra. Ketetapan Allah baik senang maupun susah, hatimu ojo kakean cocok. Wis. Bojo gak belanjani seminggu wae ngono. Masya Allah. Kau weker mangan opo? Mangan opo? Ya kulo perongkalan nungtalan. Engko nek ono lak diwenehinya. Lah ngoten to? Gak mungkin, Pak. Suami sampai menterlantarkan anak dan istrinya dalam keadaan kelaparan, nggak mungkin, nggak mungkin. Ada beberapa alasan mengapa gak lekas lanjut diberikan sesuai dengan waktunya, padahal waktunya sudah molor 1 minggu. Ada, mesti ada. Takok sih, Mas, sebabnya apa seminggu kok telat? Nafkah dohirku iki batin bendino sampai cot-cot. Takok ngono engko ben oleh keterangan. Tapi yo sampean kudu siap-siap apa keterangan asline. Kula nyuwun Mas alasan yang sak temene. Gak muring-muring mboten. Nyuwun sewu ya Dik ya. Aku dik wingi ku lho dipelorot rondo. Artinya apa? Aku iki Dik mari oleh bayaran. Lah kok ana wong gak ndek bojo ndek anak nangis digawe buka gak enok. Tak gemehno Dik. Mesti ibuke ngene, sampeyan gak kecantol mboke to. Bahasane ojo kasar-kasar, Bu. Wong ahli surga iku mesti kalem seperti wong Yogya. Jenengan. Loh. Bahasane halus, lha ngoten nggih. Beda. Lho sampeyan kok surak ana apa iki? Ngeten lho ya. Nyun sih. Dari lugat iku antara orang Jawa Timur dengan Jawa Tengah beda, Pak Bu. Nggih toh? Rembukannya orang musyawarahnya orang Jawa Timur kalau didengarkan Jawa Tengah dikira gegeran.
Sementara gegerane orang Jawa Tengah dirungokno wong Jawa Timur koyok rembukan. Sampean gak ngalami open, makanya sampean gak paham. Pun Bapak Ibu, kula yakin jenengan kalau sudah kedidik oleh Allah tentang akhlak ilahiyah, suatu saat besok nang garwane mboten kasar-kasar. Mas, apa sebabnya kok jenengan mboten dahar? Takok. Ojo ngene kok wong Jawa Timur. Pangan gak kok pangan terserah sing luwe ya sapa. Insyaallah dirubah Bu, akhlak itu ubah. Sampai nyun sewu Bu, nyun sewu. Ini bukan pendidikan Rasulullah secara syariat. Wong wedok iku tatkalane dijak ngelenceng sak jam sadurunge budal ning kaca kaya topeng monyet. Nek wong lanang sarungan duduk budal ngoten nggih. Tapi saat dijak kelon nyun sewu gelem yo ngene kok gelem yo wis. Ya Allah Pak, kutang zaman lawas sik. Pun aja ngono Bu. Garwane Rasulullah gak ngono. Boten. Justru saat suami-suami, istri-istri beliau ajak untuk hajat, dandan. Gak usah ngenteni suaminya minta. Beliau-beliau itu nawani, Mas gak ngersakno. Nah. Wis saiki diubah cek gak ketara garwane, anake gak pantes. Ngeten bahasane Bu ya. Mas gak mi'raj. Nah, ngoten. Artine munggah, ngoten lho. Lah anake gak paham. Ngoten. Kula nate nggih to. Putra kula ingkang pertama niki kan keguguran. Doktere dikira aku gak ngerti basa dokter. Nggih. Bahasa Indonesia keluran iki Pak. Keguguran. Bidan telu dokter teko. Ngomongnya gak iso tak omong nang kene lho ya, ben saged. Sampeyan kok boleh roh kok iki khusus bahasa hanya diketahui oleh dokter dan bidan tertentu. Orang lain aku yakin gak akan pernah tahu. Aku guyu ae mari mong. Anu sebabnya ngene ya. Bahasa titik-titik. Aku menengahi. Padahal aku paham. Kula nggih meneng mawon. Akhirnya menyimpulkan guguri itu sebab titik-titik tadi. Dan ini yang tidak bisa aku sebut. Nek aku sebut podo mbek aku bongkar rahasiane Pak Dokter. Enggak tak bongkar. Bahasanya sederhana, tapi nek tak omong tajam. Wis nggak boleh iki didengar masyarakat umum, nggak boleh. Saking gak pantes sih. Ngoten. Pun sampean jelas gak paham. Apa mana gak tahu belajar ilmu biologi gak paham. Pun tutun bimang. Laprak tutuk kono, insyaallah. Pun niki. Surat Al-Insan dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang di situ Allah sebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Khalwat iku ya tidak harus dengan duduk nyun sewu ya. Nyun sewu ya. Duduk bersila. Gak harus ngono. Miturut surat Al-Ahzab 4142 ini Al-Imran 191 adalah boleh ikut dilakukan, kau lakukan dengan cara menang ngadeg. Apakah berdirinya karena sholat ataukah karena kerja? Tidak harus diam. Bisa itu kau lakukan ketika saat Anda badminton, sepak bola. Kiaman itu berdiri Pak, berdiri. Jadi ketika Anda berdiri dalam hal aktivitas apapun boleh. Yang namanya uzlah khalwat itu kau lakukan. Ingat,
uzlah atau khalwat sering kita sebut di dunia thariqah disebut suluk atau khususiyah, tidak akan bisa sampai bertemu Allah atau duduk di tajalli manakala tidak ada wasilah. Wasilah yang kumaksud ini adalah taline roh langsung ning Allah, talinya ruh langsung pada urip. Nah Allahnya ya di dalam diri jenengan. Ada wasilah yang menyebutkan sebagai jalan khusus menuju bertemu Allah. Nggak ada jalan ini yang dilakukan oleh orang lain kecuali Anda. Ini namanya jalan khusus. Nyun sewu bahasa syariat, jenengan ini harus berjalan di thariqah kang muktabaroh. Syariat itu ya. Thariqah yang sanatnya adalah mutasil, tidak munfasil. Mutasil apa tersambung? Tersambungnya gini. Apa ajaramu iku dukurmu ono? Dukurmu dukur kanjeng. Nah, ini yang kita pahami wasilah secara syariah dan thariqah di situ. Loh itu ya penting. Tapi ini tidak bisa menjamin wusulnya dirimu ketika suluk, nggak akan. Yang bisa menjamin secara teori wasilah secara hakikat perlu ditanyakan, sudah nggak, sudah belum ada di hatimu. Sebab mohon maaf, wasilah secara thariqah atau syariat itu sebatas hubungan antara sesama manusia. Makanya nggak salah di dalam thariqah ketika saat berobitoh, pandangan thariqah ya, jenengan wajib menghadirkan wajah guru miturut situ. Tapi perlu tak nasihati, jenengan kok megang wasilah secara syariah saja sementara wasilah secara hakikat yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi, nggak akan pernah bisa ada. Artinya tali khusus hubunganmu langsung nang Allah, tidak manusia, ini tidak kau bawa, nggak iso Pak. Terima kak terima, percaya kak percaya, bukan urusanku. Coba dijajal, jenengan berobitoh hanya secara dohiriyah sementara tidak mau berobitoh lewat wasilah khusus datang Allah iki, bisa enggak? Sampai buktekno ketika saat khususiyah atau suluk atau khalwat. Wabtahu, dan raihlah, bawalah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Apa yang harus kita raih dan kita bawa? Al-wasilata. Itulah jalan khusus atau tali khusus, ruh langsung datang Allah. Wajah itu lan podo merangono sira kabeh fisabilihi, olehnya perang di jalan Allah. Artinya wajah itu ini, berjalanlah kau terus dalam rangka menuju dan bertemu Allah di atas jalan Allah. Ya niki sing tak maksud jalan Allah itu adalah wasilah tadi. Itulah dzikir sirul asrar. Itu bisa kau bedakan sebelum dan sesudah Anda meraktekno, memahami, menerima, meraktekno sirul asrar dan tidak. Anda lah yang bisa menjawab atas sebuah pertanyaan saya tadi. Lakukan berobito secara dohir sementara batin enggak. Bawalah tali sanad antara sesama manusia sampai Rasulullah. Bisa enggak hati sampai untuk sampai pada Allah? Dan ketika saat jenengan juga membawa wasilah secara khusus, bagaimana keadaan hatimu? Anda sendiri yang bisa menjawab. Apapun bentuk uzlahmu, jika Allah pertemukan dengan makhluk gaib, tolong jangan sampai takut, sebab itu di dalam alam mukasyafah. Ketahuilah bahwasanya yang menggerakkan mereka juga Allah. Mereka hanyalah Allah jadikan sebagai alat untuk mengujimu ketika khalwat.
kita akan bisa mengatakan itu yang memperjalankan Allah jikalau jenengan tadi membawa sirul asrar. Ingat, kita harus melajari sebabnya apa Syekh Abdul Qadir Jailani ketika saat ada iblis sing ngaku-ngaku pangeran disuruh memberhentikan khalwate, sebab apa beliau tidak tertipu? Alasannya jawabannya satu, buka di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata apa Pak? Jenengan niki karena terus memegang Sirul Asrar. Inilah cara untuk menetralkan keadaan ruhaniyah sampean kali kula yang keadaan ruhaniyah itu condong pada Allah. Netral itu terus. Bahkan justru voltasenya akan tambah naik. Otomatis cahayanya tambah bentar. Nur makrifat itu tidak akan pernah terjadi pada siapapun, baik yang berilmu maupun tidak. Tambah bentar. Berikut cara khalwat khusus. Isok bahasa Arab, gak isok bahasa Arab, bahasa apa wae sampean lakukan basa yang sampean paham mawon. Gak usah koyo cek dadi koyo wong Arab rek. Gak usah. Mana bahasa yang menurut jenengan paham itu lakukan. Yes. Hal ini bisa dilaksanakan di siang hari atau di malam hari. Prakteknya ya apa? Ngeten. Lakukanlah dulu Anda bebersih jasmani dengan bentuk mandi. Sing gak tahu mandi ku cek nih man. Kalau 6 dino iki mboten mandi. Nggih. Habis mandi lalu wudu. Lalu sholatlah sunnah-sunnah, tergantung sholat sampai niat ngenek si A si B monggo. Tergantung sholat hajat, ya Allah kalau marek datang jenengan cah kaiku paring no kula tenang ae tiket no jadi bisa lah tiket no. Sebab wong wedok iku nek wis laku atine tentang akhlak ilahiyah mau manut dikongkon miring idul ya manut lho nggih, karena beliau itu sibuk memandang yang berperan, tidak sibuk memandang yang diperankan. Itu nggih enak mudi ini lho gampang. Lampu hijau berangkat, lampu merah berhenti, lampu kuning siap. Lah iya, apa sing digoleki mari ngono? Urip sampean kali kula misal ning donya iki. Karisa umur jagung. Iya kalau nutup. Ya ta? Iya kalau nutup. Apa maneh nek gak jenengan kedah fasjud, tunduk nang ketetapan Allah, yang ketetapan Allah itu yang jenengan terima. Fasabih, sucikanlah kalau di tengah malam itu. Berah khusus nang sopo, kepada siapapun boleh, sampak nang khususon ila iblisi. Lho ora apa-apa, wong iblis awakmu dhewe kok pada diri kita sendiri. Cekak nemen gudone lho ngoten lho. Ora apa-apa. Lah sekarang jenengan boleh diperbolehkan hadiah Fatihah nang para malaikat khusun ila jamil malaikatil muqarrabin. Iku lho makhluk, Kanjeng Nabi yo makhluk. Saknone ra iblis. Kok anak tirikno? Gak apa-apa. Miturut pondok pesantren Jaya Baru. Ora apa-apa. Jare Supali nyuwun sewu. Ngelakoni apa sing malaikat seneng iblis seneng. Lha iku mang jawabe Supali nulungi anake setan keceblung sumur. Lho iku karo-karone do seneng. Supali dilawan
wis gak ono almarhum, gak apa-apa, kirim Fatihah rono. Terutama kepada diantara tawasul, terutama terhadap para nabi dan rasul, para kekasih Allah dan kedua orang tua kita sampai ke atas. Basa Jawa mawon, gak usah ngel-ngel, gak usah disebut namanya Gusti Allah ya, gak bodoh. Khususon sedaya kekasih Allah, khususon sedaya para nabi, para rasuli Gusti Allah, Al-Fatihah. Rapopo, walaupun jeneng ke Al-Fatihah, Al-Fatihah rapopo. Lah wong jenengan golongane wong biyen iku ketinggal sepur ya. Waktu nih mondo, waktu nih ngaji babakan tentang Quran, tentang agama, jenengan iki mboten enten waktu. Akhirnya Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Dikon ngimami bismillahirrahmanirrahim lah. Terus sampean paidoya apa ora iso. Nggih, ngapunten, khususon nang kedua orang tua saya, mertua saya ke atas Al-Fatihah. Wis Fatihah yo gak teteh. Iku gak perlu, Pak. Teteh gak teteh miturut pandangan hakikat itu gak perlu. Perlu tapi yo gak perlu. Artinya ada yang paling perlu. Duduke atimu ditajali waktu jenengan iki melakukan itu. Inilah maksud doa manakah yang mesti diterima oleh Allah. Jawabannya di ayat ud'uni astajib lakum. Sebelum astajib sebagai jawab, syarat itu harus kau datangkan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul bertemu aku, terus kamu ngomong njalukmu apa? Astajib mesti tak ijabahi. Ndak kebanyakan ayat ini diartikan jaluk. Ud'uni, jaluk sira kabeh ni ingsun. Tapi gak gelem mikir. Di situ ada istifham. Istifham apa? Satu pertanyaan, kata pertanyaan, yang kata pertanyaan ini berangkatnya dari syarat. Apa rupa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, berarti kan harus ketemu dulu. Nah Allah wujudnya lah, kan marifat dulu jenengan. Astajib niki jawaban pasti. Jawaban pasti ku astajib mesti tak sembatan. Kita sebagai umat Islam, manusia pada umumnya nggak tahu mikir di belakang ud'uni itu ada apa, merintahkan apa, istifham yang bagaimana, syarat yang syarat apa, jarang gelem dipadosi ini. Tapi nek gelem madosi dan ketemu, akhirnya tahu kedudukan daripada ayat itu. Ketemu dulu, tapi tak jamin nek jenengan jikalau sudah ketemu mingkem Pak. Tahu mingkem? Apa mingkem bahasa Indonesia? Terdiam. Apa yang nantinya tadi itu jenengan kepingin ngene ngunu-ngunu, wis gak iso omong. Sebab apa? Diammu itu sebagai jawaban atas kinabule Allah terhadap doa tadi. Makanya sampean wis dadi wong tua, iso ngrasakno piye anak sing kaken cocok ambek enggak, wis rasakno dhewe. Anak kemalan jalukan ngene dikai gak cukup ngene sik ngecok ngecebret. Terus ono anak sing meneng diwene ya diterima, gak diwene ya men. Coba jenengan ati sampean piye sebagai orang tua? Yo ngomong padha niku tak padakno telek ah. Jujur mawon Pak. Hati kita nggak bisa bohong. Lesan kita bisa bohong dengan pertimbangan supaya tidak disongko pilih kasih. Apa bahasa Indonesia pilih kasih Pak? Hah? Ya wis pilih kasih. Udah paham aku. Apa? Memperlakukan anak satu dengan yang lain tidak sama. Terus Anda sendiri akan bisa merasakan loh Pak. Yang satu dikasih, dasari minta mekso-mekso, dikasih juga matur suwun. Masya Allah. Yang satu menengan, dikei iyo, ditompo gak tahu bantah nyacat kata, malah matur suwun. Nyun sewu Pak. Jenengan sebagai seorang suami gregeten
nang bojo apa nang embong njaluk dhuwit ngkei 2000 matur suwun Pak Haji matur ayo umume nyuwun sewu bojo sampean kali jujur mawon gak usah tutup-tutupi dikei blonjo piro jarang ngomong matur suwun ya Mas jarang nggih mesti diitung nek kurang mesti nyotot matur suwun gak dideleh ning masyaallah bahasa kula nyuwun sewu ya nyuwun sewu mending ngekei wong nggih embong mang senajan 2000 matur suwun adik nyeluk Pak Haji nggih sopir kudu gelek nggih waktu ning nggone kriyan niku perumahan niku mesti matur suwun Pak Haji 2000 budal kaji bojo sampean jutaan belas gak kaji belas Allah artinya apa Bu Bu ngeten Bu ya bojo kerja niku nggih sawara nggih apalagi yang ada di bangunan terus mereman yang sawah geger iki panas kabeh keringetnya jenengan kali kula sebagai istri anak menikmati ojo kok sia-sia tenan ojo kok sia-sia sekecil apapun ucapan kita terhadap seorang suami belajarlah untuk santun seperti bahasane orang Jawa Tengah. Loh, Jawa Timur juga iso. Lho nggih, saged. Nek gelem belajar. Malah kadang-kadang nyun sewu, walaupun bahasane alus Jawa Tengah, kadang-kadang gregetno. Lho wonten. Nyun sewu sak kasar-kasare parut, Pak Bu, manfaat. Nyun sewu sak kasar-kasare parut. Apa sing alus iku Pak? Ulo. Sak alus-aluse ulo Pak. Ya ono bahayane, nyokot. Nah. Wan, kok bahas untuk kulo bareng. Wan. Ketika jenengan sampun wasilah terhadap orang tua dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Udah diamlah kau, baik secara jasmani lebih-lebih rohani, karena ini khalwat secara khusus. Hatimu hanya melakukan dzikir sir dan sirul asrar. Nah ini sir tak kongkon. Karena apa? Karena untuk menyamakan irama antara nafas keluar dan masuk. Ketika nafas masuk, hatimu ucapkanlah hu dan rasakanlah di dalam hu itu ada urip kang sejati. Inilah yang kumaksud, siapa rahasia di belakang kita semuanya ini, di balik layar kita itu siapa? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temui dengan cara rasakanlah. Rasa apa itu? Imankanlah, hadirkanlah, rasakan dalam hatimu kehadiran wujudnya Allah. Urip itu yang memasukkan napas dengan bahasa harfiah, ngucap hu ningati. Ketika nafas keluar ucapkan Allah, sama sertakan juga sirul asrnya. Pun yang perlu kami sampaikan, akal jangan kau ikutkan. Wis nek akal kau ikutkan asli rewet, bahkan dadi pedot akalmu sarape. Aku gak dendeni nek pedot dandanane nang Menur atau nang Lawang nek Jawa Timur, nek cara Jawa Tengah Solo. Tapi nek pedote hubungan akal dengan urusan sakliyane Allah iku mesti wajib. Dan bisa nih pedot sing medotno ya Allah. Lah Allah oleh medotno hubungan akal dengan perkara selain Allah itu dikarenakan fadl anugerah Allah yang diletakkan di dalam diri jenengan, disebabkan jenengan terus menerus berzikir. Satu, dua, ketika di posisi jenengan itu disebut salikin iki orang yang berjalan di atas jalan Allah menuju bertemu Allah, disebut salik. Anda kok ya dijak Allah jalan-jalan, diperlihatkan isine alam kasafah, ojo wedi, jangan takut. Goibe makhluk mulai dari
bangsa jin, bangsa iblis, alam-alam arwah, mohon maaf, atau bangsa malaikat, alami malaikat, bangsa para arwah para kekasih Nabi dan Rasul Allah, udah sampeyan iku cukup pesen saya, biar tidak ada hati iki rasa ketakutan manakala dipentokno, diketokno alam-alam yang menakutkan seperti neraka atau jin atau iblis. Cukup Anda memfungsikan su'aul basiroh, rasa menuju ainul basiroh, cahaya ma'rifat. Itu aja. Cuman nek kula asal pesan untuk mengokohkan hati sampean, bener apa gak kitab sing dilaunching klason nyun sewu ya, diajarkan selama ini Rasulullah juga mengajarkan, bener apa gak risalah ini dulu Rasulullah nyampe no wis. Nek asal kula pesen supaya tanggung kuat no hati sampean ketika saat jenengan bertaklim muta'alim ini, takok nang Kanjeng Nabi. Nek ketemu takok, ya Rasul, bener sing diajarno klason iku dulu jenengan ajarno. Nek gak Pak, detik iku langsung tak tutup, aku gak ngaji, gak taekan. Wis iku tok. Wis. Nek panjen beliau tidak pernah menyampaikan apa risalah yang ini sudah kami bahas selama 24 tahun. Risalah yang khusus berbicara tentang keahatan Allah, cara untuk menjadikan iman ke ihsan, atau cara untuk hati ini meninggalkan iman selain daripada al-haq menuju al-haq. Nek pancen ndak tak tutup Pak. Wis lapo sara-sara nulis-nulis bah matamu bejat bandak. Ayo coba. Aku gak usah ngei kabar hasil sudah 5 bahkan lebih yang sudah membuktikan itu. Aku gak usah kondo sampean. Oh iya jawabannya bener, kok gai-gai kok tambahan wis jane sing ngruh dhewe ae. Tapi ingat, bukanya alam kasyaf, bertemu siapapun terutama Kanjeng Nabi iku gak iso sampean grotok-grotok apa ya grotok-grotok coba lo gak iso. Nek iku teko ya kuwi gak iso nolak, nek iku gak teko gak diweno Gusti Allah ya gak iso nggodak. Ingat, tujuan sampean itu hanya bertemu Allah, bukan bertemu selain. Wes ingat. Makanya pesan saya, jikalau kau diberikan ajaran seseorang untuk menemui si A, si B, si C dan lain sebagainya, pokok intinya selain Allah, khalwat uzlah itu Pak, definisinya adalah yakfur billah, yakfur bitaghut wa yu'min billah. Quran ini ojo ketemu makhluk, ketemu Allah. Al-Baqarah 256 itu Allah katakan, tujuan jenengan uzlah itu tidak bertemu selain Allah. Intinya jenengan dikira gak kepingin, ojo ono kepingin dadi wong sing mulya, ojo kepingin dadi wong sing sabar, ojo kepingin dadi wong sing takwa. Wis ta, iki kok teko dhewe. Ojo kepingin dadi wong sing ben utangku undang lunas, ojo duweni niatan sing kaya ngono. Cukup hatimu itu mung tujuane bertemu Allah. Sebab semua makhluk dalam genggaman sing sampean parani mang. Biar korban iki aku sih, saya sendiri Pak. Anda jangan pernah ada korban berikutnya. Estu cukup saya sendiri. Sehingga apa pengalaman yang sudah kami lakukan itu sebagai pitutur dan pengalaman bagi saya, dan disitulah aku nggak kepingin Anda tersesat seperti apa yang pernah kami terjadi tersesat. Oleh sebab itu pegang teguh tali itu terus, walaupun Anda itu di dalam alam kasyaf diketinggalkan makhluk gaib Allah. Sebetulnya tidak jauh berbeda di alam hadarah. Gini ki, jenengan diketemono wong lanang, wong wedok sing menggoda, makhluk-makhluk lain, urusan dunia sing menggoda. Sama sebetulnya ini. Sama. Tinggal pertanyaannya, Anda bersaksi pada siapanya? Fihi ing dalam suwarun, apakah kau menyaksikan suwarunnya atau mukawanatnya, ataukah fihi wujudnya Allah, fihi ing dalamnya, di dalamnya Allahnya apa makhluknya yang letak. Siapapun kita tidak akan pernah bisa menyaksikan Allahnya manakala Anda belum paham dan belum membawa wasilah khusus. Titik. Mesti ketemu makhluknya,
Makanya dalam dunia thariqah Pak, nek jenengan wis misale nyun sewu laporan, ih kula sampun ketemu cahaya sak gegem-gegem, misale pewadang ketemu Kanjeng Nabi kula nuwangi. Kula niki wis ndugi napa durung? Nek Jaya Baru sing jawab, sik adoh. Durung. Kula niki saged ngerti krenteke atine wong, apa wis toto? Tak jawab, awakmu iku keplecuk. Wis, ngoten. Bengkok. Ingat dalam surat Ibrahim ayat 3, bagaimana ayat 3 bagaimana visi dan misi nafsu itu atau orang-orang yang dijadikan nafsu sebagai pengikutnya, bagaimana wayabghunaha aywaja, membengkokkan arah tujuan Anda. Bengkok sing tadinya jenengan iku apa Pak Saleh, tujuan sampean Solo temu Allah pun membetok sudah memegang sila sampun monggo diterapno seret lah, kok di situ ketemu toto kerot. Ngerti toto kerot? Toto kerot itu ya toto kerot apa ya, seakan-akan bisa nulungi jenengan, seakan-akan berangkat ini ngarepe ono pulpen, ono kertas, pira nomornya misalnya cuwadet lah koyok-koyok padahal kuwi ditipu banget kawamu yuk kebegal. Dan atau jenengan iki di situ dihadapkan Allah berbagai karomah, kok ati sampean kesensem, berarti tetanda kalau kita telah bengkok. Lah ayat nomor 3 Ibrahim ini jelas ditutup ulaika fi dhalalim ba'id. Ingatlah, hal yang seperti itu adalah orang-orang yang tersesat amat jauh. Ketemu Kanjeng Nabi pada. Mengapa demikian? Karena makhluk. Tujuan sampean tidak ke makhluk. Lho ngoten niku. Jawabe. Paham nggih? Wis. Sampai berapa jamkah hal itu kulakukan? Saenake jenengan bisa berdiri, duduk monggo. Jenengan sing tuwek-tuwek nek gak ono sendenan niku, Pak. Kados kula ngeten iki wis gak kuat. Sak jam ae mboten kuat. Tapi nek jenengan sing umur 30, tahes. Terus bagaimana kita yang tua? Gelendangan ae. Kan ayatnya 191 Imran Ali Imran kan dikatakan tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa berduduk dengan berbaring. Angsal pun. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, ketika hati manusia sudah terjerumus, loh kok melayu rene? Ya apa emang? Oh nutup ngupen. Kholwat khusus. Nomor 3 berarti kholwat sudah jelas Pak G, sudah paham ya? Bon. Langsung nomor 3 pengaruh dunia. Ada 2 golongan yang hatinya masih terpengaruh kenikmatan kehidupan dunia. Apakah kita ini tergolong? Yang sudah berkholwat apakah tergolong? Kita lihat. Orang-orang yang hatinya ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya ingkar dengan ajaran tauhid. Ya. Akhirnya ditutup hatinya, disebut walladzina kafaru. Wong umum ngarani kafir gitu loh. Nah, itu sebetulnya hati yang tertutup dan mendustakan ayat-ayat Allah. Otomatis ayat yang bersifatkan mohon maaf tersirat niki. Tidak hanya ayat yang bersifatkan tersurat akan tapi juga tersirat. Bukan hanya ayat-ayat mukawwanat akan tetapi juga ayat yang lebih ke dalam mutasyabihat. Dan nggak mau bertemu Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 10. At-Taghabun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun.
ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang mengingkari di ayatina itu maksudnya wa kadzabulan mendustakan terhadap ayat-ayat saya, kata Allah, iku ulaika ashabun nar, utawi mereka iku ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, khalidina fiha, dia kekal di dalam, wa bi'sal masir, saelek-elek balik ya kui, sejelek-jelek kembali kepada Allah yaitu. Maksudnya gimana Pak ini? Yang disebut khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu gimana? Sepanjang jenengan ini hati belum bisa mau untuk menyaksikan bahwasanya semua itu Allah, alias hati sampean memandang makhluknya, selama itu jenengan kekal abadi. Hati ini panas, khawatir, ada rasa gelisah, rasa jenengan iki takut. Walaupun jenengan dunianya mewah, teringgapi penyakit ini pasti sing sugih takut melarat, sing melarat tambah takut gak ono sing dipangan. Lah wis melarat kok. Sing duwe jabatan takut kelangan jabatan, sing gak duwe jabatan nggih ngoten. Pokoknya kehidupan kita itu penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, apa besok yang terjadi, khawatir. Itulah yang disebut khalidina fiha abada, ulaika ashabun nar. Lah mereka itu sebagai penghuni yang kekal. Tapi jikalau jenengan iku ingin keluar dari nar tersebut di dunia ini, yo kau tidak boleh mengingkari ayat-ayat Allah, tidak boleh mendustai ayat-ayat Allah. Iku coro balik katane. Lagi di dalam surah Al-Hajj ayat 57, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabum muhin, siksa yang menghinakan dirimu, wis padha maksude. Lagi di dalam surat An-Nahl ayat 28 ya, 88, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adabam fawqal adabi bima kanu yufsikun. Orang-orang yang hatinya tertutup dan selalu menghalangi orang lain dari jalan Allah. Pundi sih bojone ngaji gak setuju, iku sesat. Ayo budal pegatan ae lho, ana sing ngoten. Lah apa sampean pusing-pusing, wong lanang gak kurang sing padha seiman. Lah ngoten nggih, nek wong lanange gelem, nek gak gelem ya geblake mbing. Lah mumpung gelem ngene iki lho, maksudku lampune ijo lho ngoten. Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Apa bentuk kerusakan ini? Jenengan kali kula niki dolim pada Allah dengan bentuk, mohon maaf, beriman yang berperan makhluk, terus membuat kerusakan, disampaikan pada orang lain. Aku iki sing makhluk iki sing, nah nyun sewu rasa sing ana jero ati sampean lho, ngomong nang jopo sing ngaji klason, sing ngimami iki iku lho, iku padha ambek jenengan iki telah berbuat kerusakan. Padahal semua itu etok-etok, makhluk iku etok, asli nih yang melakukan hanyalah Allah pun. Yang nomor dua, golongan-golongan iki jelas wis gak arep belas dengan dinu tauhid. Yang kedua, golongan-golongan yang hatinya menyimpang dari perintah. Itulah golongan yang sebenarnya sudah tahu jika pengaruh duniawiyah ini sangat berbahaya, namun jika dinasehati untuk kembali terhadap Allah tetap tidak mau, bahkan malah menyalahkannya. Kok pangani opo bojomu iku anakmu, wong kabeh ku dhuwit kok sembarang ndugi dhuwit, nek gak kerja gak mangan awakmu. Kok ingoni opo anakmu kok pondokno, mulih-mulih lah paling banter mudin sebab sok mimpin. Tapi Pak nyun sewu, jenengan kali kula sebagai wong tua
ketika saat sudah sumare meninggal jagano sapa kuwi ayo bojomu wak repot golek gendaan lho tenan iki ngomong dulurmu orang kadang. Sehingga mengapa dalam hadis Rasulullah itu mengatakan awaladun salihun yad'ulah, bukan bojo, bukan dulur, bukan orang lain. Karena apa? Karena anak itu adalah hubungan yang paling dekat. Bagaimana mungkin anak ini tidak jenengan didik dengan tentang masalah dino tauhid bisa untuk ngirim donga datang jenengan? Ya ora mungkin. Dikirimi gegeran, royoan, warisan, kok wek. Jari lagu ini kok aku roh ngono, tak jaluk mana nek umpama aku iso njaluk, tak jaluk mana bondoku. Digegeran. Memang Pak, siapa sih yang gak bangga orang tua kita sukses dunianya? Bangga nggih? Tapi jenengan iki sebagai anak, kalih kula sebagai anak tidak terasa. Kalau jenengan kali kula ndongakno wong tuwa ndang mate supaya ndang kok warisane jatuh. Lho wonten lho anak iku sing gegeran masalah warisan iku wonten. Bahkan orang tuanya durung mati kadang-kadang njaluk bagian. Lah wonten niku. Ngono iku cegel ngogot Pak anak sing kaya ngoten niku. Cegel ngogot. Satu saja kita sebagai anak dihadapkan satu pertanyaan iso bales mboten. Wahai anakku, balesen banyu susuku. Balesen waktu cilik kuwi tak cewoki, nangis tak udang. Bapakmu ya wis teko nyambut gawe, kesel-kesele kuwi digendong kene. Balesen saged ta bales? Mboten. Ilingo. Letakkanlah ke depan akhlakmu terhadap orang tua juga terhadap Allahmu. Kedua-duanya sampai harus meletakkan diri. Ingat, segala hal apapun itu tidak akan pernah keluar dari kudrat dan irodahnya Allah, kodok dan kodarnya Allah. Kita cuman iki wayang yang diperlakukan Pak. Jadi ada seseorang itu ketika saat dikasih tahu bahwasanya dunia dan seisinya ini yang menciptakan Allah. Ada yang beriman seperti itu. Oh iya. Sehingga perkara alam iki ya Allah, percaya. Tapi ketika saat disuruh praktek rohanianya nggak mau. Golongan manakah inilah? Inilah Pak yang disebut sebagai golongan fasik. Nek cara dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir tapi wa mahum bimu'minin. Mereka mengatakan beriman pada Allah. Mengatakan iki bahasa hati Pak, bukan bahasa dohir. Percaya sing gaekno sampean tutuk kene Gusti. Tapi ketika saat rohania hati disuruh untuk membuktikan Allahnya itu yang mana, untuk kholwat nggak mau. Jangankan kholwat, disuruh untuk belajar ilmunya ditolak kok. Inilah golongan yang disebut wa mahum bimu'minin. Sesungguhnya Muhammad, mereka itu tidak beriman. Iku jenenge musuh dalam selimut. Begitulah. Mana golongan orang-orang yang dikatakan dalam surat Az-Zumar, iku alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu, enggak masuk. Mana golongan-golongan musyahadatul fana kamil, enggak masuk. Apalagi musyahadatul baqa, enggak masuk. Nomor 4 terakhir, anugerah Allah. Mana sih anugerah dan apa itu anugerah? Dua anugerah Allah berikan kepada manusia, yaitu anugerah jasmani, yaitu Rahman, kebutuhan jasmani yang dengan sudah ditanggung Allah, itu anugerah jasmani. Yang kedua adalah anugerah rohani. Itulah anugerah yang jenengan iki ditakdirno ati buka tentang ilmu tauhid, tentang kholwat, tentang istiqomah, sampai jenengan iki sadar bahwasanya khalwat itu wajib, uzlah itu wajib. Terakhir, kemakrifatan itulah anugerah yang terbesar. Udah
Peniadaan diri sebagai manusia makhluk itu anugerah yang terbesar. Penetapan isbat, penetapan semuanya itu akunya Allah, itulah anugerah yang terbesar. Hal yang seperti inilah Pak yang Rasulullah mengatakan sebelum beliau itu meninggalkan dunia dengan dua kalimat, kaifa ya Jibril ummati, bagaimana umatku sesuk. Ini artinya di dalam pesan itu Pak Bu, saat tak tinggal iki umatku isih gelem ngikuti ajaranku iki apa ora, mendapatkan anugerah yang termulia. Apakah hanya tak tunggoi waktu aku urip ini aja mau melaksanakan, apakah setelah itu mau enggak? Inilah maksud dua kalimat yang beliau sampaikan kepada Jibril. Untuk sampai pada anugerah yang termulia ini Allah jelaskan di dalam surah At-Tolaq ayat 2 dan ayat 3. Potongan ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa yang dalam hatinya betul-betul memegang takwa, mahrajan, maka seluruh apa sir-sir kegaibani Allah buka. Berarti untuk menuju tingkatan makrifat itu sangat mudah. Syaratnya takwa. Di dalam takwa ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ayat yang nomor 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu apapun tentang rahasianya Allah yang tadinya kau tidak paham, pahamnya mek dikir sirul asr tok, ilmu liya ini wis gak paham apa mana ilmu Quran, ilmu hadis, belas nul botul. Oleh karena kau ini mengutamakan akhlak ilahiyah, selalu jenengan kumandangkan di dalam setiap aktivitas Anda, maka wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang ini akan Allah cukupi, Allah berikan solusi kebutuhan rohaniah yang dia tidak sangka-sangka. Aku gak menerjemahkan ini dengan Ar-Rahman loh ya, Ar-Rahim. Tapi kalau ini mengimbas Ar-Rahman, monggo. Sebab ayat ini diartikan oleh golongan-golongan kita yang ada di syariah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini urusan badokan. Bisa. Urusan badokan, kebutuhan jasmani, tapi sebetulnya adalah urusan kebutuhan rohani. Artinya kalau makrifat itu jenengan sudah dibuka oleh Allah, anugerah sudah diberikan, semua rahasia ilmu khusus tentang ilmu sir-sire Allah, rahasianya Allah buka kabeh. Ikilah yang coro Nabi Khidir disebut ilmu laduni. Akhirnya laduni ilat iso muni. Laduni ku ilat muni. Ilati hati muni, bukan ilati dohir, ilati hati. Nek ilati dohir berarti Rasul, nek ilati hati ya Rasul ya Nabi. Khusus Nabi tok niki ilati ilat jero. Ilat jero iku ya apa? Jenengan iki angen-angen tafakur iso tembus. Itulah maksudnya laduni. Pun telas. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya pada Allah fahuwa hasbuhu, maka semua urusan itu dicukupi Allah. Termasuk jenengan iki solo. Lah niki lho. Jenengan nek pasrah nang Allah, carane pasrah udah lepasan keakuanmu yang solo, yang kholwat, yang zuhud pun sampai pupuk keakuannya Allah. Itulah yang dimaksud wa may yatawakkal 'alallah. Pun bab terakhir kawalisis. Kata penutup, dari semua apa yang sudah kami jelaskan Bapak Ibu mulai awal sampai akhir di kitab awal ini, yang kitab awal ini nanti ada edisi berikutnya, bisa kami simpulkan bahwa semua apa yang sebelum, sedang, sesudah terjadi itu datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sampean kudu ngunci rapet semua apa yang terjadi pada diri Anda, anak, istri, suami, orang lain, apapun, hati sampean harus ngunci rapet dengan kata semua datangnya dari Allah. Harus rasa itu sampean lebokno. Iku cara praktekno. Dan semua harus ditetapkan bahwa
yang wujud dan yang segalanya adalah yang esa, baik di dalam ataupun di luar diri. Inilah Pak, nanti cara seperti inilah jalan untuk sampean iki sampai pada kewusulan kemakrifatan pada Allah. Sangatlah mudah kalau Anda mau untuk melakukan. Intinya adalah lepaskan iman atau rasa makhluk yang wujud di dalam hatimu yang segalanya. Dengan begitu maka akan muncul penetapan iman atau rasa yang esa atas segalanya. Inilah yang disebut nafi isbat. Inilah yang dalam surah Toha ayat 14 disebut innani anallah la ilaha illa ana. Jika ada kesalahan dalam penulisan, banyak sekali ternyata mohon maaf, baik secara tata bahasa atau yang lain, kami sebagai penulis mohon maaf dan koreksi serta saran dan kritikannya di nomor ini nomor saya, tapi sementara tak tutup sian ya rapopo tak benani tetep engko nek ada kritik iku WA sing ribuan iku murup kling kedip-kedip ngeten Pak, oh iki ono kritikan, ono saran, ono baru dibuka nih. Kitab ini dilarang untuk digandakan tanpa seizin kami, karena kami juga memakai sistem legal, dan kami juga ada izin dari Menkumham. Sebelum kami launching kitab ini, maka kami punya payung hukum jikalau ada yang melanggar dari apa yang sudah ditetapkan. Sekretariat Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, Dusun Gelongan dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, sudah rampung. Besok kita beat, dan beatnya cuman besok aja. Dan besoknya yang ditanyakan tadi, apakah ada santapan rohani? Santapan gitu ya. Nek santapan rohani itu terus Pak, nggak pernah berhenti. Nek santapan jasmani oleh leren, tapi santapan rohani iku gak oleh leren. Mateng aku. Oke, jadi besok bagi jenengan yang bertahan melakukan kholwat di pondok monggo, sampai kapanpun monggo. Yang melakukan kholwat di rumah monggo. Ukur sesuai dengan kondisi jenengan. Lihat kondisi sampean di rumah dibutuhkan keluarga apa ndak, penting apa ndak, sampean ayai dewi. Saya katakan kholwat di pondok atau di rumah itu sama, manakala jenengan iki ngasto megang sirul asrar. Jadi nggak ada bedanya. Sesuaikan dengan keadaan jenengan. Jikalau perlu di sini silakan, jikalau nggak perlu, lebih penting di rumah, monggo dilakukan di rumah. Sampai kapankah? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai paham ya? Ya wis kata terus no, cari wong londo opok sampai mati, sampai mati pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup monggo kita sama-sama merenungkan diri dalam rangka matur suwun sangat datang Allah. Selama berapa hari ini Pak? 9 hari Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul dalam rangka untuk mendekat dan bertemu Allah sebelum kematian itu datang. Rasa syukur kita kepadanya karena kita masih diberikan kesempatan sebelum datangnya satu kematian. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.